Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya dulu pada kalian. Terakhir kalian membaca materi dari VL, itu materi mengenai apa? Coba saya ingin tahu nih kalian satu-satu terakhir baca itu mengenai apa? Materi yang kalian baca di VL. Coba, Navika, mana ini kameranya pada mati ini? Ini kameranya pada kemana? Coba kameranya diaktifkan. Hari isi lain mana? Kolina, Anjani, Heru Purwo, Rian Gunadirma. Bapak, ntar pakai kerudung dulu. Ramdan, Kaulina, siapa lagi? Desita. 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 Setelah terakhir baca materi mengenai apa di VL? Katanya tidak terdengar jelas, coba ditulis di chat box. Atau gini, di sini ya sudah ada 16 orang mahasiswa. Coba masing-masing tulis di chat box, kalian itu terakhir membaca materi di VL itu materi mengenai apa? Yang terakhir sudah baca.
tuliskan di chat box materi terakhir yang sudah baca di Visual Learning itu materi mengenai apa. Yang sudah kalian baca itu sampai materi mengenai apa. Yang sudah dibaca di Visual Learning. Silakan tulis di chat box. Saya menunggu jawaban kalian 1 menit lagi. Yang lewat daripada itu tidak usah menuliskan di chat box. Saya menunggu 1 menit lagi. Sampai jam 11.13 jam saya. Sebenarnya ini pertanyaan tidak susah. Sebenarnya kalau kalian betul-betul baca Visual Learning, kalian akan ingat terakhir mengenai apa yang dibaca. Sebenarnya nggak perlu nunggu beberapa menit untuk pertanyaan seperti ini. Ya, oke. Cukup ya. Berarti sampai di Christina. Yang menjawab terakhir, Christina. Baik, ya. Sekarang saya mau bertanya ke Ramdan. Ramdan sudah membaca sampai variabel acak dan distribusi peluang. Ya, Pak, malam kemarin, Pak. Ramdan, coba jawab pertanyaan saya. Di dalam menghitung peluang satu kejadian, itu ada berapa pendekatan? Ada berapa pendekatan di dalam rangka untuk menentukan peluang satu kejadian? Gimana, Pak? Ada berapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menjawab atau menentukan besarnya peluang suatu kejadian? Kurang jelas, Pak.
Saya tulis di chat box. Baik, Pak. Ada berapa cara atau pendekatan untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Selain Ramdan, tidak apa-apa, yang lain yang menjawab. Ada berapa macam atau cara untuk menentukan besarnya peluang suatu kejadian? Selain Ramdan, boleh juga menjawab. Ramdan boleh menjawab, yang lain juga boleh. Ada berapa cara untuk, atau ada berapa macam pendekatan untuk menentukan peluang suatu kejadian? Tadi ada seorang mahasiswa sudah menjawab di chat box, sudah sampai katanya, ini dari Desi nih, lihat. Ini Desi apa nih nama kepanjangannya? Desi, masih ada di sini Desi? Nah, Desi nggak menjawab. Mata menjawab. Mata ada berapa macam pendekatan? Ada 3, Pak. Pertama, pendekatan klasik, pendekatan relatif, sama pendekatan subjektif. Ya, stop. Oke, Mata dapat skor. Mata mendapat skor 3. Oke, ya. Nah, sekarang di dalam menentukan peluang klasik satu kejadian, itu ada berapa langkah? Atau langkah pertamanya apa? Apa langkah pertama di dalam menentukan peluang teoritis atau klasik dari suatu kejadian? Ya, jadi ada 3 pendekatan. Ya, menghitung atau menentukan peluang kejadian. Yang pertama, ya, itu adalah pendekatan klasik, teoritis. Yang kedua, ya, empiris. Yang ketiga, subjektif. Nah, untuk menentukan pendekatan, untuk menghitung peluang dengan pendekatan klasik, langkah pertama yang dilakukan apa? Langkah pertama apa yang dilakukan dalam menghitung peluang klasik? Mungkin menentukan itu tuh ruang sampel Ya. apa ruang kejadian dulu, Pak? Oke, apa menentukan? Ruang sampel Oke. dan kejadian. Oke, 2 menentukan kejadiannya. 3 apa? Menentukan nilai peluang yang klasiknya mungkin, Pak. Ya, betul ya. Jadi melakukan pembagian, ya, banyaknya anggota
kejadian dengan anggota ruang sampel. Oke, di Kambun ya. Kambun dapat 1/3. Oke. Nah, apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan statistik. Oke, masih di Kambun ya. Oke, saya masih bertanya dengan di Kambun nih ya. Suaranya jangan dimatikan. Jadi ruang sampel itu apa? Tadi diulangi. Himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan di statistik gitu, Pak. Nah, jadi pada dasarnya ruang sampel itu merupakan suatu apa? Kalau dilihat dari kalimat yang sudah dijawab tadi, pada dasarnya merupakan suatu apa? Ruang sampel itu. Suatu kejadian, Pak. Bukan. Coba baca lagi. Coba Rika baca lagi. Himpunan semua hasil Nah. yang mungkin terjadi. Nah, itu dari awal-awal setelah adalah itu kan udah ketahuan pada dasarnya merupakan apa? Himpunan, Pak. Nah, himpunan, ya. Jadi pada dasarnya ruang sampel itu suatu himpunan. Nah, cuma isinya apa? Anggotanya apa? Ya. Anggotanya itu adalah semua kejadian yang mungkin terjadi. Semua peristiwa yang mungkin semua hasil ya. Semua hasil yang mungkin terjadi di dalam suatu percobaan statistik, ya. Nah, sekarang apa namanya itu? Kalau misalnya saya melemparkan sebuah dadu, ya. Nah, kemudian saya mengamati sisi yang menghadap ke atas dari dadu itu, ya, setelah dilempar. Maka ada berapa macam kemungkinan yang mungkin terjadi. Kalau kita melemparkan sebuah dadu, ya, sebanyak 1 kali, maka ada berapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ada berapa banyak hasil yang bisa terjadi. 36, Pak. 36, Pak. Dapat dari mana 36? 6 kali. 6 kali 6, Pak. Kenapa Dari dikali? setiap sisi dadu. Kenapa Iya. dikali? Karena dilempar kan ada 6 sisi, Pak. Jadi Ya, terus kemungkinan kenapa dikali keluar. 6 lagi? Coba, saya punya ini aneh nih, kenapa saya nggak bisa jawab pertanyaan ini? Dadunya cuma ada 1. Dilemparnya cuma 1 kali. Berarti mungkinnya muncul angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Nah, tadi katanya ada 36. Mana lagi? Jadi tahu salahnya di mana? Dadu yang dilempar kan cuma 1. Dilemparnya cuma 1 kali. Nah, berarti ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi? 6. 6. Kenapa jadi 36? Aneh kan? Ya. Nah, ini namanya ruang sampel. Ruang sampel di dalam pelemparan sebuah dadu. Ini ruang sampelnya. Ya. Pelemparan sebuah dadu 1 kali. Nah, ruang sampelnya nih. Ya. Nah, misalnya gini, ya. Kalau misalnya ada ini percobaan pengambilan kartu, sebuah kartu, ya. Dari satu set kartu yang bernomor 1 sampai dengan 10. Ya. Jadi ada satu set kartu, ya. Kartu itu ukurannya sama dan lainnya beratnya sama, ya. Bentuknya sama dan lainnya sama, hanya berbeda dalam hal nomornya. Ada nomor 1 sampai dengan 10, ya. Nah, dari 10 kartu ini kita akan mengambil 1 secara acak, ya. Nah, maka ruang sampelnya apa? Ada berapa anggota?
S sama dengan Ada berapa anggota? Ada berapa buah ada anggotanya? 10, Pak. Ini yang menjawab siapa? Marta, Pak. Mata. Oke, ada 10 anggota. Apa aja anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Ya, betul. Nah, yaitu mengenai ruang sampel, ya. Percobaannya bisa aneka ragam, ya. Ruang sampel itu tergantung juga dari jenis eksperimennya, ya. Ruang sampel itu tergantung dari jenis eksperimennya. Ruang sampel untuk pelemparan dadu 1 kali nggak sama dengan ruang sampel untuk pengambilan sebuah kartu, ya. Dari 10 buah kartu. Ruang sampelnya berbeda. Jadi ruang sampel itu tergantung dari jenis eksperimennya, ya. Nah, terus kalau misalnya percobaan apa namanya itu melemparkan 2 buah dadu, kalau melemparkan 2 buah dadu, ruang sampelnya ada berapa anggota? 12 mungkin, Pak. Bukan, salah. 36, Pak. 36. Siapa yang jawab tadi? Hatvina, Pak. Siapa? Hatvina. Hatvina. Oke, sebentar. Dia tadi Marta dan Hatvina menjawab. Marta dan Hatvina. Hatvina ya namanya ya? Iya, Pak. Masing-masing mendapat skor 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita melemparkan apa namanya itu 2 buah dadu, ya, ada 36 kemungkinan, ya. Nah, jadi kalau ini ya, kalau melemparkan 2 buah dadu, ini ada 36 kemungkinan. Ya. Nah, supaya mudah ditulisnya seperti ini. Ini kalau ini kan digambar ya. Nah, supaya lebih cepat kita pakai tulisan atau notasi pasangan berurut ya. 11 sampai 66. Ini kalau pelemparan 2 buah dadu ya. Jadi di sini S-nya beranggotakan 36 anggota, 36 buah ya. Itu ya. Mulai dari 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 66. Pokoknya ada 36 kemungkinan. Ya. Nah, itu ruang sampel ya. Nah, sekarang kejadian ya. Misalnya kita ambil contoh dalam pelemparan sebuah dadu ya, sebanyak 1 kali. Ya. Nah, misalnya kejadiannya itu adalah ya, munculnya ya, sisi mata dadu dan sisi dadu dengan kurang dari 5 mata dadu. Misalnya kejadiannya ini, ya. Kejadian munculnya sisi dadu dengan peluang dengan kurang dari 5 mata dadu. Ya. Nah, berarti anggotanya apa aja nih? Ya. Kalau kurang dari 5 mata dadu berarti berapa aja kemungkinannya? Ada 5, Pak. Apa aja kalau 5 itu? Coba. 1, 2, 3, 4. 5. Kalau 5 itu kurang dari 5 nggak? Bukan. Enggak, Pak. Ini kurang dari 5. Kalau 5 kurang dari 5 atau enggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, berarti sampai 4. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu peluang munculnya sisi ya dengan kurang dari 5 mata dadu adalah
adalah nih, ya. Banyaknya anggota kejadian, ya. Nih. Pembagian banyaknya anggota kejadian dengan anggota ruang sampel, ya. Jadi ini anggota kejadiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Dibagi anggota ruang sampel ada berapa? Ada 6. Ya. Nah, peluangnya adalah 2/3, ya, 4 dibagi 6. Ya. Itu sekitar 0,7 kira-kira. Nah, inilah, ya. Berarti kita sudah menerapkan 3 langkah. Ya. Yang pertama menentukan ruang sampel, kedua menentukan kejadian, ketiga melakukan pembagian banyaknya anggota kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, oke, seperti itu aja ya. Nah, ini nih, percobaan pengambilan sebuah kartu dari satu set kartu yang bernomor 1 sampai dengan 10. Ya. Misal kejadiannya ini adalah ya, muncul atau terambilnya ya, kartu yang bernomor kelipatan 3. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, berarti kejadiannya apa nih? Apa nih? Kejadiannya apa nih di sini? 3, 6, 9, bukan Pak? Ya, betul. Siapa yang jawab itu? Anjani Pak. Anjani. Oke, Anjani lanjutkan ya. Jangan dulu dimatikan apa suaranya ya, audionya. Ini masih lanjut Anjani ya. Nah, berarti apa namanya itu kartu yang mungkin muncul itu 3, 6, atau 9 ya, kalau yang kelipatan 3 ya. Nah, sehingga dalam hal ini besarnya peluangnya berapa? Berapa dibagi berapa? 9 bagi 3 bukan Pak? Coba dibaca baik-baik nih. Banyaknya anggota kejadian dibagi banyaknya anggota ruang sampel. 3 dibagi 10 Pak. 10. Ini masih Anjani, coba Anjani. Berapa dibagi berapa? 3 dibagi 10 Pak. 3 dibagi 10. Ya. Itu sama dengan 0,3. Ya. Nah, ini adalah peluang munculnya. Ya, ini adalah peluang terambilnya kartu yang bernomor kelipatan 3 adalah itu ya 0,3 ya. Anjani. Anjani dapat skor 3. Lanjut. Ya. Nah, sekarang nih, ya. Percobaannya melemparkan 2 buah dadu, ya, sekaligus sebanyak 1 kali. Ya, jadi ada 2 buah dadu, ya, dilemparkan sekaligus sebanyak 1 kali, ya. Nah, di sini S-nya beranggotakan 36 buah. Ya, kita sudah tahu apa saja yang mungkin muncul kalau melemparkan 2 buah dadu. Ya. Nah, saya pertanyaan ini adalah kejadian, ya. Jumlah banyaknya mata dadu yang muncul itu jumlah banyak mata dadu yang muncul sebanyak 9. Oke, berarti nih kalau itu kejadiannya apa nih?
Anggotanya apa saja? Ada 4, Pak. Siapa yang jawab ini? Hadvina, Pak. Hadvina, coba apa saja? Yang kalau 9 itu apa aja kemungkinannya? 3 sama 6, 3,6. Terus? Terus 4,5. Terus 5,4 sama 6,3. Ya. Oke, masih lanjut Hadvina. Masih lanjut. Berarti berapa ya, peluang ya jumlah banyaknya mata dadu yang muncul sebanyak 9. Peluangnya berapa jadi kalau begitu? 4/36. 4/36. Sama dengan 1/4. Per 36. Itu berapa? 1/4. 1/4, bukan. 1/9, Pak. 1/9. Ya. Iya. 1/9 mendekati 0,11. Ya, betul. Nah, siapa yang masih kurang paham caranya menentukan peluang klasik suatu kejadian? Ya, jadi kita sudah mengerjakan 3 contoh bagaimana caranya menghitung peluang klasik dari kejadian. Ya, yaitu langkah pertama kita harus menentukan dulu ruang sampelnya. Ya, yang kedua kita menentukan elemen-elemen kejadiannya. Ya. Lalu kemudian kita bagi. Ya, kita bagi apa namanya itu antara banyaknya anggota kejadian dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Hal-halnya seperti itu. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Nah, sekarang peluang empiris. Ya. Nah, untuk menghitung peluang empiris, kita harus melakukan eksperimen. Ya, contoh gini, ya. Nah, apa nih? Misalnya soalnya seperti ini, kita meniru yang ini ya, meniru apa namanya itu, contoh yang ini. Ya. Nah, ya, kita melakukan eksperimen, ya. Eksperimen dilakukan sebanyak 24 kali. Ya. Kita dilakukan eksperimen sebanyak ya 24 kali. Ya. Nah, ini kita betul-betul melakukan eksperimen itu. Ya. Nah, ternyata dari 24 kali tersebut ya, muncul ya dadu ya muncul berapa kali ya, misalnya muncul 10 kali ya, 10 kali ya sisi dadu dengan kurang dari 5 mata dadu. Ya. Jadi setelah eksperimen itu dilakukan 24 kali lempar, ternyata muncul ya kejadiannya sebanyak 10 kali ya, 10 kali ya. 10 kali muncul sisi dadu dengan kurang dari 5 mata dadu ya. Nah, jadi peluang muncul sisi dadu dengan kurang dari 5 mata dadu ya, adalah berapa? 10/24, Pak. Ya, 10/24.
atau 5/12 ya, silakan dibagi berapa ya. Nanti bisa dihitung saja berapa ya. Nah, ya, tapi caranya seperti itu ya. Jadi kalau dalam menghitung peluang empiris, kita harus melakukan percobaan itu ya. Nah, Hasilnya 0,41, Pak. ya 0,41. Iya, Pak. Nah, oke ya. Nah, demikian juga yang ini ya. Ini ya. Ya. Nah, apa namanya itu misalnya saja dilakukan eksperimen banyak 100 kali. Dilakukan 100 kali pelemparan. Ya. Nah, ternyata ya 21 kali ya muncul jumlah 9 ya. Entah misalnya 36, entah 54 atau 45 ya, entah berapa, tapi munculnya 21 kali muncul ya, yang kurang dari yang muncul sebanyak 21 kali ya, muncul 21 kali jumlah 9 ya. Maka dengan demikian ya, peluang munculnya ya, peluang terjadinya ya, jumlah mata dadu sebanyak 9 adalah 21/100. ya betul ya. Ya betul. Ya betul. Entar ini ada gangguan sedikit.